Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Kembali bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan, dengan pesan courage bagi kita hari ini adalah menjadi pahlawan yang menghasilkan anak panah. Keluarga adalah sebuah lembaga yang pertama sekali Allah ciptakan, dan di mana di dalamnya ada proses pendidikan yang pertama yang tidak bayar. Bukan seperti sekolah itu bayar ya, perlu tugas-tugas yang membuat orang stres. Tapi dalam keluarga ada proses pendidikan yang tidak bayar, gratis, dan tidak memiliki tugas-tugas yang mempusingkan, membingungkan seperti sekolah. Nah, dalam keluarga itu ada anak-anak yang harus dibimbing, harus dididik. Dalam kitab Mazmur pasal 127 digambarkan orang muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Pertanyaannya adalah, apakah ada pahlawan di tengah keluarga saudara? Orang banyak berfokus selama ini berbicara tentang anak panahnya. Orang muda itu adalah generasi anak panah. Benar, mereka akan menjadi generasi anak panah. Pertanyaan, bagaimana supaya mereka bisa menjadi anak panah yang baik, anak panah yang bisa digunakan oleh seorang pahlawan. Pahlawan tidak akan menggunakan anak panah yang sembarangan. Dia akan menggunakan anak panah yang sangat tajam, yang baik, sehingga membuat skillnya itu keluar. Nah, untuk bisa membuat anak panah ini baik, dibutuhkan seorang pahlawan yang bisa mengerti. Nah, pahlawan ini akan melatih, mengasah daripada anak panah ini sehingga tajam, bagus. Dia tahu menggunakan mana yang kecil, mana yang besar, mana yang membuat tepat sasaran. Dia tahu menggunakannya. Mana panah yang untuk sekali membunuh bisa mati, mana anak panah sekali membunuh bisa membuat seperti ledakan bom. Saudara pernah nonton film Rambo? Itu anak panahnya unik-unik. Dia punya anak panah seperti bom itu, unik, aneh panahnya itu. Ya. Nah, saya ingin mengajak keluarga-keluarga untuk muncul di tengah keluarga yang namanya hero atau pahlawan. Dalam keluarga kita harus muncul yang namanya pahlawan. Kata pahlawan ini menjadi pemicu supaya anak panah ini bisa berarti. Kalau anak panah itu disimpan-simpan, tajam dia, tidak akan berguna. Anak panah itu di tangan yang tidak tepat juga tidak akan maksimal. Tapi seorang pahlawan akan tahu menggunakan anak panah dengan baik. Pertanyaannya, apakah saudara pahlawan di rumah, atau saudara itu adalah seorang biang kerok, seorang perusuh di rumah? Yakinkan diri saudara itu bisa menjadi pahlawan. Kalau saudara merasa selama ini tidak menjadi pahlawan di tengah-tengah keluarga, mari berbenahlah. Yakinkan diri saudara orang berharga, saudara punya potensi menjadi seorang pahlawan, bukan menjadi pengecut-pengecut. Di era sekarang begitu banyak kejadian-kejadian, orang tahunya hanya memvideokan saja, nonton-nonton, wah kasihan ya, berdecak kagum, yang merasa iba. Tapi untuk terjun langsung ambil tindakan, sangat sedikit orang. Butuhkan tindakan heroik yang harus nampak di tengah-tengah keluarga kita. Seorang pria harus mau menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah keluarganya. Dia akan mau memberikan dampak bagi generasinya. Saudaraku, orang Kristen pasti tidak asing dengan yang namanya Yesus. Yesus yang melayani, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa membuat orang buta melihat, dan dikenal dengan seorang tukang kayu. Dia anak tukang kayu dan dia juga tukang kayu. Di film Passion of the Christ itu digambarkan di gimana dia membuat sebuah meja yang sangat bagus. Dari mana dia mendapatkan ilmu itu? Yesus tidak langsung bisa sendiri, tapi dia punya pahlawan di rumahnya. Mungkin secara genetik dia hasil bukan karena hubungan bapak dengan ibunya. Ya, langsung Allah yang berikan bekerja di dalam rahim Maria. Jadi bukan karena hubungan badan suami istri makanya Yesus lahir. Dan Yusuf tetap menganggap Yesus itu anaknya. Dia bertanggung jawab terhadap Yesus, dan dia menunjukkan tanggung jawab itu, melatih, membimbing, sekalipun dia merasakan anak ini biarkan kami ya,
nyari-nyari dia 3 hari, gimana? Tapi dia tidak berpikir negatif seperti itu. Bisa dia bilang, wah dasar kau anak seperti ini, dia tidak bilang begitu. Tapi dia tetap menghargai, dia salurkan bakatnya, dia teruskan kepada anaknya. Sehingga Yusuf tukang kayu itu tidak banyak dibicarakan dalam Alkitab, tetapi Yesus ini bisa meneruskan daripada pekerjaan ayahnya di bumi, Yusuf. Nah, di sini kita melihat regenerasi itu. Di sini kita melihat tongkat estafet itu disalurkan oleh seorang Yusuf. Dia memberikan kepada anaknya gambaran-gambaran bagaimana menjadi seorang tukang kayu yang baik, yang handal. Kalau dibilang tukang kayu pasti bukan tukang kayu murahan, itu pasti kayu-kayu hasilnya bagus. Nah, saya mau mengajak para pria-pria, mari apa yang bakat yang saudara punya, salurkan kepada generasi saudara. Jangan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ada sesuatu hal yang saudara harus kerjakan. Dulu saya merasa begini, seorang gembala harus bisa melahirkan gembala, seorang pemusik harus bisa melahirkan musik. Saya berpikir begini, saya tidak akan mau pemusik melahirkan pemusik. Karena pikiran kotor dalam pikiran saya berkata begini, kalau saya melahirkan pemusik, nanti pemusik yang ada ini akan menyingkirkan saya. Dengar baik, orang tua mana yang berkata begini, aku tidak akan mau punya anak, nanti dia menjadi penerus daripada usahaku. Tidak mau aku. Tidak akan ada orang tua berkata seperti itu. Tapi orang tua akan berkata begini, aku buat usaha begini supaya nanti kau menjadi penerusku, kau yang akan menuainya nantinya. Orang tua akan berpikir seperti itu. Tapi ini bisa menaruh pemikiran yang tidak baik dalam diri saya. Karena seharusnya mangga itu berbuah mangga, pisang buahnya pisang, durian menghasilkan buah durian. Jangan mimpi kelapa buahnya durian. Ya, itu hal yang tidak normal, hal yang tidak wajar. Allah menciptakan itu manusia menghasilkan manusia, tidak mungkin manusia melahirkan binatang. Kecuali Allah hal-hal yang kutuk dikerjakannya. Nah, saya menganggap pemusik itu harus bisa melahirkan pemusik. Setelah saya mulai sadar saya harus bisa mengkarirkan pemusik, saya mulai bimbing anak-anak, melahirkan mereka menjadi pemusik-pemusik. Saya mengajari orang memimpin pujian sehingga mereka bisa memimpin pujian dalam ibadah. Sekalipun mungkin tidak lupa, mungkin ada anak yang lupa dengan orang tua, mungkin ada pemusik-pemusik yang lupa siapa pengajarnya, mungkin ada penyanyi-penyanyi pujian yang lupa siapa yang ngajarnya, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah menelurkan, menghasilkan, berbuahkan. Apakah ada buah mangga yang sombong terhadap pohon mangganya? Aku tidak mau berhubungan lagi sama pohon mangga. Lalu pohon mangganya bilang, aku tidak mau berbuah lagi karena buktinya itu ada buah mangga yang tidak acuh lagi dengan aku, yang melupakan aku. Tidak akan ada seperti itu. Ya, mau buahnya melupakan dia, pohon mangga akan tetap berbuah. Saya berpikir saya harus melahirkan pemusik-pemusik, dan saya bersyukur semakin bertambah banyak pemusik-pemusik yang bisa saya lahirkan. Saya berpikir orang lain saya ajari, kapan keluarga saya? Saya mulai berbenah. Saya berpikir begitu, anak orang lain bisa, mungkin karena berbayar. Lalu karena anak-anak saya, jadi apakah saya tidak mau ngajarinya karena tidak berbayar? Harus minta kepada maminya, bayar uang lesnya sama aku. Orang tua tidak seperti itu. Satu kali putri sulung saya berkata begini kepada saya, ayah, mohon maaf sudah mengganggu waktu ayah untuk mengajariku. Aku sedih sekali. Aku nangis. Peluk dia, maafkan ayah. Selama ini ayah sibuk ngajari orang, lupa ngajari anak sendiri. Dan saya terus mengajari dia. Saya pernah tidak sabar menghadapi dia. Saya berpikir bikin apa? Karena harus berbayar saya kepada orang lain sehingga sabar menghadapi anak orang. Lalu anak saya, kenapa saya tidak sabar menghadapi dia? Saya belajar sabar menghadapi anak saya bimbing pelan-pelan. Bahkan sekarang ada banyak kunci-kunci lagu, dasar lagu yang saya tidak pernah ajarkan, tapi dia tahu menggunakannya. Lihat, ini harus dimunculkan. Saya merasa harus bisa menjadi pahlawan, menghasilkan anak-anak yang lebih bisa dari saya. Banggalah kalau saudara punya generasi yang bisa lebih daripada saudara. Membimbing orang-orang bersama dengan saudara menjadi generasi anak panah. Ini saya juga mengajak saudara yang punya usaha, yang punya anggota-anggota dalam usaha saudara, ajak mereka, bawa mereka untuk mengenal kebenaran. Yang mereka melihat bahwa saudara bukan sekedar seperti tuan yang beri upah, tapi saudara sebagai tuan yang
menjadi teladan, memberikan gambar, mempersiapkan mereka menjadi seorang yang bisa nantinya pengusaha, menjadi buat usaha-usaha kecil. Sehingga orang melihat saudara bukan hanya memeras tenaga mereka, tetapi mengkaderkan, melatih mereka. Lihat Abraham, orang-orang bersama dengan dia itu sekitar 318 orang, itu budak-budak. Tetapi budak-budak ini dibawanya untuk berperang. Kok bisa Abraham percaya kepada budak-budak itu berperang? Karena Abraham melatih orang-orang yang bersama dengan dia. Abraham bukan sekadar menganggap mereka budak-budak, tapi Abraham juga melatih mereka menjadi angkatan, menjadi orang-orang yang siap menghadapi musuh. Latihlah orang-orang bersama dengan saudara, latihlah pekerja-pekerja saudara, latihlah anak-anak saudara, supaya mereka menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, dan saudara akan bangga melihat hasilnya. Saya sangat bangga melihat orang-orang yang pernah saya latih menjadi WL. Mereka bisa WL, bahkan mereka pernah WL di KKR, mereka bisa main musik di acara-acara besar. Saya bangga. Meskipun mereka tidak ingat saya, mungkin orang tidak tahu siapa yang ngajar mereka, tapi saya punya kebanggaan tersendiri. Sentuhan dari dalam diri saya pernah mengajari mereka. Nah, saudaraku, selagi masih punya kesempatan, buatlah sentuhan-sentuhan dari dalam hidup kita untuk melatih anak-anak panah ini bisa terbentuk dengan baik. Mungkin saudara berkata, ini anak ini lamban, udah besar, bilang apa? Ini lihat yang sana, cekatan. Dengar baik. Seorang pahlawan tahu menggunakan anak panah yang kuat, mana anak panah yang butuh lembut, mana anak panah yang butuh gesit. Kalau dia butuh anak panah yang cepat nancap sasaran, dia pakai yang kurus, yang kuat, lalu ditembakkan, bisa mengenai sasaran, tapi mungkin maksimalnya hanya membunuh satu ya. Tetapi saat dia menggunakan anak panah yang besar, mungkin 2-3 besar-besar itu ya, atau mungkin anak panah seperti Rambo itu, dia tembakkan, dia panah, dia bidik sasarannya, dan sasaran yang kena itu adalah sasaran yang besar. Ternyata mungkin sepertinya lamban menurut orang, tapi di tengah pahlawan dia tak menggunakan, sehingga pas, dan kerusakan, kemenangan yang bisa dia raih itu sangat baik. Kerusakan kepada musuh, pada sasaran itu sangat besar, sehingga dia mendapat hasil yang sangat maksimal. Kalau di tengah-tengah saudara, di dalam keluarga, dalam anggota bisnis saudara, ada mungkin sangat lamban menurut orang lain, coba belajar memahami, melihat tanpa mereka. Ini mungkin gesit, coba bisa arahkan ke satu tempat lain sehingga bisa digunakan dengan tepat sasaran. Mungkin ya orangnya sepertinya agak lamban menurut orang lain, tapi dia berguna juga pada pas sasaran yang tertentu. Sebagai seorang pahlawan tengah keluarga, kita bijak menyikapi, kita menjadi orang-orang yang siap diandalkan. Mari tetap berharap, mari tetap berlaku menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah keluarga kita. Siapa pahlawan diandalkan tengah-tengah keluarga kita? Saudara dan saya adalah pahlawan. Jadilah pahlawan, jadilah orang-orang diandalkan tengah keluarga, sehingga bersama-sama jadi keluarga yang dipulihkan, yang diberkati, yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat terang bagi kemuliaan-Nya. Biar pesan Courage Mission hari ini memberkati, menguatkan kita semua. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.